my head again. You had your heart set on me, but these feels, they come and go, and they come so easily. Tell me what it is about you that I can't forget, but you're breaking down my walls again, just to set me free. Why do I, baby, why do I love the way you are, we always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby, why do I love the way you are, we always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Messing with my head again. You had your heart set on me, but these feels, they come and go, and they come so easily. Tell me what it is about you that I can't forget, but you're breaking down my walls again, just to set me free. Why do I, baby, why do I love the way you are, we always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby, why do I love the way you are, we always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Pengertian gerak bumi telah dijelaskan secara singkat di atas.
Jika kerak bumi adalah bagian terluar dari bumi yang memiliki ketebalan 8 hingga 80 km, kerak gunung menurut jenisnya dibedakan menjadi dua, yaitu kerak samudera dan kerak benua. Kerak samudera. Kerak samudera memiliki ketebalan sekitar 5 hingga 15 km yang tersusun atas mineral yang kaya akan sima atau Si, Fe, dan Mg. Kerak samudera juga disebut dengan basaltis, mengingat batuan penyusun utama dari kerak bumi adalah basalt. Contoh dari kerak samudera di dunia adalah kerak samudera Atlantik dan kerak samudera Pasifik. Kerak samudera juga sering pula disebut dengan lempeng samudera. Lempeng samudera yang tertekan oleh magma menjadi penyebab naiknya bagian lempeng yang kemudian disebut dengan pematang tengah samudera. Tekanan pada lempeng yang terjadi secara terus-menerus menyebabkan lempeng samudera bergerak menjadi lempeng benua yang berakhir dengan kedua lempeng saling bertabrakan. Akibat dari tabrakan kedua lempeng tersebut adalah beberapa bagian yang naik atau terangkat menjadi pegunungan dan mempercepat terjadinya tanah longsor. Kerak benua. Kerak benua juga disebut sebagai lapisan granitis, mengingat batuan utama yang menyusunnya adalah granit. Kerak benua memiliki ketebalan sekitar 30 hingga 80 km, dengan temperatur kerak yang akan semakin meningkat tergantung dengan kedalamannya. Contoh dari kerak benua yaitu kerak benua Amerika Selatan, kerak benua Amerika Utara, kerak benua Afrika, kerak benua Asia, dan Eropa. Kerak samudera dengan usia tertua yang bisa ditemukan saat ini adalah berusia 200 juta tahun. Namun nyatanya dibandingkan kerak samudera, ada kerak benua tertua yang memiliki usia 3,7 hingga 426 miliar tahun yang ditemukan di Augusta Gneiss, Kanada, serta ditemukan pula di Nareyer Gneiss Terran di arah barat Australia. Terbentuknya kerak benua dihubungkan dengan masa atau periode orogeni intensif yang terkait erat dengan terbentuknya super benua seperti Pangaea, Gondwana, serta Rodinia. Mantel bumi. Mantel bumi selanjutnya adalah astenosfer. Bagian ini memiliki ketebalan mencapai 2.900 km dengan suhu mencapai 3.700 Celcius, sehingga bentuknya sebagian cair liat. Lapisan ini merupakan yang terbesar. Sebagian besar massa bumi atau sekitar 80% berada dalamnya. Secara umum, lapisan selimut bumi terdiri atas 3 bagian, yaitu litosfer, astenosfer, dan mantel dalam mesosfer. Mantel bagian atas menjadi alas kulit bumi bersifat padat dan bersama dengan kulit bumi membentuk satu kesatuan yang dinamakan litosfer. Tebal litosfer sekitar 50 sampai 100 km. Lapisan ini bersuhu dingin. Litosfer membentuk lempeng yang kaku bergerak di atas astenosfer yang lebih cair. Sedangkan astenosfer terbuat dari materi silikon dan magnesium pada bagian teratas. Sedangkan pada bagian terbawah terdiri dari bebatuan solid dan tengahnya merupakan lapisan magma. Tebal lapisan ini sekitar 130 sampai 160 km. Astenosfer kaya dengan silisium, aluminium, dan magnesium dikenal dengan magma. Bagian paling dalam dari mantel bumi disebut mesosfer. Lapisan ini merupakan lapisan batuan yang lebih berat dan tebal kaya dengan silisium dan magnesium. Mesosfer merupakan lapisan terbesar dari lapisan selubung bumi, tebalnya sekitar 2.400 sampai dengan 2.750 km. Mesosfer lebih kaku dibandingkan astenosfer, namun lebih kental dibandingkan litosfer. Inti luar bumi. Inti luar bumi berada pada kedalaman 2.890 sampai dengan 5.150 km di bawah permukaan bumi. Inti luar memiliki ketebalan sekitar 2.200 km dan tersusun dari besi, nikel, sulfur, dan oksigen. Lihat foto lapisan kulit bumi Kay Lancaster. Material logamnya berbentuk cair karena kondisinya yang panas. Temperatur bagian inti luar sekitar 4.000 sampai 5.000 derajat Celcius dengan berat jenis sekitar 10 sampai 12 gram per cm. Inti
inti dalam bumi. Inti dalam berada pada kedalaman sekitar 5.150 hingga 6.370 km di bawah permukaan bumi. Inti dalam adalah pusat bumi yang padat dengan ketebalan sekitar 1.250 km. Kandungannya tersusun dari besi, nikel, sulfur, karbon, oksigen, silikon, dan potasium. Suhu di inti dalam mencapai 5.000 hingga 6.000 derajat Celcius. Tekanannya sangat kuat sehingga inti dalam bersifat padat. Berat jenisnya 15 gram per sentimeter kubik. Perputaran bumi menyebabkan inti sekuat berputar mengelilingi inti dalam dan bumi menjadi magnetis.